Kita udah tahu Mercedes-Benz zaman sekarang itu udah terlalu sporty. Klasiknya, eksklusifnya itu udah agak jarang. Akan tetapi hal itu kini kembali di sini. Mercedes-Benz E-Class terbaru W214 dengan Classic Grille. Jadi sudah sejak generasi W212 facelift, kita tahu kalau grill Mercedes E-Class itu udah pada diganti dengan logo bintang yang besar, menggambarkan sporty, menggambarkan kegarangan gitu ya. Kita sudah lama menantikan kembalinya emblem di kap mesin ini tidak hanya di S-Class saja, tapi juga di E-Class gitu. Dan akhirnya hari itu tiba juga, kita ngelihat ya, logo bintang ini telah kembali ke tempatnya yang semestinya, di kap. Bukan hanya di sini terus, bosan. Itu adalah hal-hal yang kurang mewah. Ini jauh lebih mewah gitu. Dan W214 ini adalah generasi terbaru daripada Mercedes-Benz E-Class. Nah, kita juga bisa lihat ya, dia sudah menggunakan lampu LED tentu saja. Ini menggunakan LED high performance yang dimiliki oleh Mercedes-Benz. Kita juga bisa lihat ya di sini, dia punya kamera depan. Dan ini adalah cover untuk radar. Ya, dia sudah dilengkapi dengan fitur radar. ADAS di mobil ini sudah ada. Jadi berbeda dengan beberapa generasi-generasi sebelumnya itu, di sini sejak awal, sejak E200 saja, itu sudah punya fitur radar seperti itu. Jadi kita patut berbangga hati atas kembalinya the best or nothing di E-Class. Jadi tidak hanya pemilik S-Class yang bisa menikmati the best or nothing, tapi yang punya E-Class juga bisa gitu. Nah, sekarang kita langsung ke bagian samping daripada mobil ini, karena memang bagian samping daripada si E-Class ini tidak begitu banyak berubah. Dan itu, Anda bisa lihat kan, ini adalah hal yang sangat amat saya syukuri, karena ini adalah kemewahan hakiki yang dari generasi W213 sampai W214 itu tuh masih padu, masih elegan, masih timeless. Anda bisa melihat ya tampakannya, meskipun ada beberapa update yang bisa Anda dapatkan. Seperti contohnya, kita mendapatkan handle pintu yang seperti Mercedes-Benz S-Class. Dia model flush seperti ini ya. Kita juga menariknya secara elektrik gitu. Kita juga bisa menutupnya, nanti kalau dikunci ini akan masuk rata dengan bodinya. Jadi membuat dia menjadi semakin elegan. Peleknya juga untuk trim line E200 eksklusif line ini, dia two-tone-nya itu bukan yang warna hitam, lebih ke silver. Jadi sisi elegannya itu tetap ada. Dan kita bisa lihat ya, dari E200 aja, dia udah memberikan panoramic sunroof yang bisa dibuka. Ini adalah hal yang sangat hebat, karena kenapa? BMW seri 5 pesaingnya itu tidak punya hal ini. Kaca mati panoramik biasa. Di E-Class bisa dibuka, bisa menikmati udara segar saat Anda membawa mobil ini pergi ke tempat-tempat yang udaranya segar. Itu adalah kemewahan yang semestinya, bukan cuma dibatasi dengan kaca mati. Jadi harusnya kayak begini dong. Ini Mercedes-Benz sudah mulai, tidak hanya mulai, kembali ke arah kemewahan yang benar dan hakiki. Sekarang kita lanjut ke bagasinya. Ya, meskipun kita melihat keeleganan kembali ke Mercedes-Benz, kita juga melihat masih ada sisi-sisi sporty yang ditonjolkan. Desainnya itu zaman sekarang tuh Mercedes emang udah makin sporty. Makanya Anda bisa lihat ya, pattern bintang yang agak besar di sini nih, ini kesannya itu sporty sebetulnya. Tapi dengan chrome yang memanjang ala S-Class banget ini kita bisa melihat sisi elegan dari Mercedes-Benz. Apalagi kita ngelihat ya, jendelanya yang ngelengkung seperti ini, itu membawa kita ke masa lalu, ke zamannya Mercedes-Benz S-Class W220 yang zaman-zaman tahun 2000-an awal itu. Jadi itu tuh modern klasik sudah semakin diangkat ke desain zaman sekarang. Inilah dia definisi modern klasik di produk terkini. Dan tentu saja Mercedes-Benz sudah power back door tentu saja untuk bagasinya. Bagasinya cukup luas, bukan cukup lagi, emang luas. Kita juga tentu saja ini untuk engsel bagasi dilindungi dengan cover plastik. Jadi ya iyalah, namanya Mercedes-Benz. Ini adalah mobil mewah. Semuanya harus rapih, nyetel, padu. Menutupnya cukup dengan
Satu kali tekan tombol saja dan langsung tertutup. Nah, sekarang kita akan ke bagian depan dulu untuk melihat intisari mesin daripada mobil ini. Ayo kita lihat. Nah, sekarang kita akan buka kap mesinnya untuk melihat intisari daripada mobil ini. Kita buka sekarang. Tentu saja sudah menggunakan hidrolik gitu ya. Itu tidak perlu ditanyakan lagi. Ini dia mesinnya, sebuah mesin 2000 cc 4 silinder turbo yang menghasilkan tenaga 204 horsepower dan torsi 320 Nm. Ini adalah tenaga yang sangat cukup untuk membawa mobil dengan ukuran besar seperti ini. Tenaga itu disalurkan tentu saja ke roda belakang dengan menggunakan transmisi 9 speed 9G-tronic khas Mercedes-Benz yang benar-benar mampu menciptakan keiritan bahan bakar. Jadi memang mesin bensinnya Mercedes yang menggunakan turbo dikasih Matic 9 speed ini, itu tuh benar-benar bakal irit banget konsumsi bahan bakarnya. Mercedes-Benz. Kita sudah berada di interior daripada Mercedes-Benz E-Class W214. Tentu saja joknya bisa diatur secara elektrik dan kita bisa langsung duduk di dalam untuk menikmati joknya yang benar-benar enak ini ya. Jadi dia joknya itu dibuat berdasarkan kontur tubuh manusia. Jadi memang makanya bentuknya tuh agak unik. Jadi ergonomika mobil ini tuh sangat-sangat bagus sekali bisa dibilang. Wajar. Jerman. Kita langsung tutup saja pintunya. Dan menikmati keindahan daripada desain dashboardnya. Seperti yang bisa dilihat, desain dashboardnya menjadi sangat amat estetik. Bahkan saya berani bilang ini lebih mewah daripada S-Class. Karena terlihat lebih elegan, mantap, dan rapih. Kita juga mendapatkan layar yang cukup besar di sini. Ini sudah memiliki sistem MBUX terbaru. Ya, di sini memang tidak menggunakan layar yang sangat besar seperti yang ada di Eropa yang mereka namakan namanya super screen. Untuk Indonesia seperti ini saja itu juga sudah cukup bagus. Dan tentu saja dia memiliki ambient light khasnya Mercedes-Benz. Jadi kita bisa mengatur lampu-lampuan yang ada di mobil ini sampai 64 warna dan efek-efek warnanya juga bisa diatur. Nah, kembali ke pengaturan menu mobil ini, kita bisa mengatur banyak hal di sini. Contohnya, selain ambient light yang ada di mobil ini, kita juga bisa mengatur efeknya, kecerahannya, mau single satu warna atau mungkin hanya multicolor itu bisa. Misalnya saya pengen mobil ini bernuansa hijau, maka Anda bisa lihat di bawah sini. Dia punya ambient light bernuansa hijau juga di garis ini. Dan tidak hanya itu, kita bisa lihat di sini nih, di bagian yang kayu ini. Ini di sini dia punya banyak star pattern, pola bintang di sini. Ini kalau malam akan menyala dan akan terlihat karena kan kita lagi mencet warna hijau. Jadi ini kelihatan nih warna hijau nih di sini. Lalu GPS mobil ini juga sudah sangat terintegrasi. Dia udah cukup akurat sesuai dengan lokasi negaranya masing-masing. Misalnya kita lihat ya, saat ini kita ada di ICE BSD dan SPBU Shell terdekat, itu lokasinya ada di sini, ini kelihatan. Nah, kita juga bisa mengatur banyak hal yang lain, misalnya mode berkendara gitu ya. Nah, kita misalnya mau mengatur mode berkendaranya, apakah kita mau nyetirnya dengan nyaman atau dengan sporty itu bisa. Contohnya kita mau mengemudi dengan menghemat bahan bakar, jadi kita pencet eco gitu ya. Atau kita pengen mengemudi dengan lebih beringas, tetap harus bermartabat, kita klik sport. Atau tetap kita mau nyaman gitu ya, rasa mengendaranya kita bisa pencet comfort gitu. Nah, kita selain mengemudi ESP, rasa setir juga bisa. Misalnya kita ngerasa setirnya tuh terlalu berat, jadi kita bisa pencet sportnya ke comfortnya. Jadi ini akan setirnya tuh nanti akan respon, dia akan bisa lebih ringan, lebih nyaman, lebih enak gitu loh. Kita bisa mengatur banyak hal lah pokoknya dari sini. Tentunya dengan sistem interface yang halus, gak ada nge-lag-nya sama sekali. Kita juga bisa mengganti bahasa, ada banyak bahasa yang ada di sini. Contohnya mulai dari bahasa Korea, Thailand, Rusia, bahasa Indonesia juga bisa. Tapi karena ini mobil Jerman, kita juga bisa ganti ke bahasa Jerman gitu ya. Nah, tapi daripada orang bingung, lebih baik kita ganti ke bahasa Indonesia aja. Ya, jadi dia tuh sudah disesuaikan untuk pasar Indonesia juga, ada bahasa Indonesia. Jadi bagi Anda beberapa orang-orang yang mungkin memang
lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia, itu bisa kita atur kemewahan-kemewahan fitur ini dengan bahasa Indonesia. Lalu kemudian kita bisa turun lagi ke bawah sini. Nah, ini dia ya. Dia menggunakan kayu yang berserat. Ini enak banget kalau untuk dipegang gitu loh. Kita juga bisa membuka mekanismenya. Ini juga cukup nggak ringan-ringan amat ya. Jadi membuat dia terkesan mewah. Kita dapat 2 buah cup holder dan wireless charging di sini. Ada juga 2 buah slot USB. Nah, di sini kita juga bisa buka kompartemennya untuk melihat ada slot USB-C untuk audio. Jadi misalnya Anda punya lagu di sebuah USB Type-C gitu ya. Mungkin dari HP juga atau dari mana, bisa sambung dari sini. Ada tempat penyimpanan yang dilengkapi dengan kain-kainan yang bahannya enak dipegang. Kita bisa langsung menutupnya dengan elegan. Nah, sisanya, mobil ini sendiri memiliki kemewahan yang elegan, cukup hakiki. Walaupun dengan interior gelap seperti ini ya, tetap aja dia masih berasa sportinya khas Mercedes zaman-zaman sekarang gitu ya. Tetap aja keberadaan panoramic sunroof yang bisa dibuka ini adalah layaknya oasis di tengah-tengah padang pasir. Zaman sekarang tuh udah hampir banyak mobil-mobil Eropa mewah yang menghilangkan atap kaca yang bisa dibuka. Di sini masih bisa, dan saya sangat bersyukur sekali. Dan tentu saja E-Class tidak hanya untuk pengemudi juga, tapi untuk penumpang. Jadi kita harus langsung coba belakangnya. Ayo. Kita sudah berada di interior daripada Mercedes-Benz E-Class W214. Terutama ini ya, si E200 Exclusive Line, yang mana akan jadi trim line termurahnya E-Class di Indonesia. Kita langsung masuk aja ke dalam. Semua jok di mobil ini menggunakan Artico leather, yang artinya adalah kulit sintetis. Di depan, belakang sama. Cuma karena materialnya cukup bagus, as usual, dia tetap kerasa kayak kulit asli lah gitu. Kita juga dapat armrest tentu saja di sini. Dan seperti yang udah saya bilang tadi, di depan itu kan joknya tuh didesain mengikuti kontur tubuh manusia. Jadi kalau kita duduk di sini dengan nyamannya gitu, kita akan langsung lihat dan merasakan. Jadi badan kita tuh jadi kayak nempel gitu loh ke joknya ini. Ini luar biasa sih sebetulnya. Legroomnya lumayan, headroomnya lumayan, tidak terpangkas banget sama keberadaan panoramic sunroof. Dan kita juga dapat Cray di sini untuk privasi. Speaker Burmester sudah 4 dimensi ya. Jadi bahkan di balik dalam kursi depan ini juga sudah ada speakernya sebetulnya. Jadi rasa menggema itu lebih terasa. 3D sound gitu loh. Bahkan ada teknologi 4D sound untuk yang di bangku ini. Ya sisanya apa? Ventilasi AC, dan karena dia E200 Exclusive Line, dia nggak dapat tombol pengatur AC di sini. Jadi emang AC-nya di depan doang yang bisa diatur. Sisanya mobil ini udah komplit banget, kemewahan hakiki yang cukup memadai. Dengan rentang harga sekitar 1,57-1,6 miliaran lah gitu untuk mobil ini, ya saya rasa cukup worth it lah ya untuk pilihan sedan kelas-kelas seperti ini. Ya kayak misalnya kalau kita bilang BMW seri 5 sekarang terlalu futuristis, udah nggak begitu terlalu manusiawi. Mobil ini masih sangat manusiawi, masih sangat mobil mewah. Ya itu yang bisa diberikan oleh Mercedes-Benz kepada Anda, the best or nothing. Dan saya rasa walaupun ini adalah trim line terendahnya E-Class, it's still the best in its class after all, I guess. Oke, kalau begitu jangan lupa like kalau Anda suka video kami, subscribe di bawah kalau Anda belum, komentar seperti netizen Budiman, dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah!